Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallahul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin wa khatamul anbiya'il mursalin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Usini wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqal muttaqin. Ittaqullaha la'allakum turhamun. Fa'alamu anna Allaha qala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib. ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang tiada terhingga. Satu di antaranya yang sangat besar adalah kesehatan jasmani dan rohani. Berbagai macam berita COVID malah menggila, tapi alhamdulillah kita sehat walafiat. Karena itulah banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita berdoa semoga Allah senantiasa menganugerahkan, melimpahkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang hakikatnya itu Allah akan menganugerahkannya kepada kita 10 kali lipat untuk kita yang bersolawat itu. Karena Rasulullah itu tidak diapa-apain sudah dijamin surga. Tapi hanya sekedar untuk menjalin keakraban hubungan rohani antara kita dan junjungan kita. Karena itulah banyak bersolawat adalah melimpah kepada yang melakukannya. Marilah kita meningkatkan takwa yang tidak pernah bosan-bosannya, yang karena selalu saja menuntut untuk disampaikan secara terus-menerus. Jamaah rahimakumullah, tadi ayat yang khotib baca adalah termaktub di dalam surat An-Nisa ayat 17. Innamat taubatu, bahwasanya yang bernama taubat. Taubat itu artinya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang praktisnya akhirnya tidak berbuat dosa, tidak berbuat maksiat. Itu namanya tobat. Lah yang namanya tobat
'alallahi menurut Allah, lilladzina ya'maluna su'a bagi orang-orang yang berbuat jahat, bijahalatin karena kebodohan, karena tidak tahu, summa yatubuna kemudian mereka itu bertobat, min qaribin dan sangat dekat. Artinya berbuat jahat, tidak tahu, lalu tahu kalau itu jahat, segera bertobat. Gitu. Ya. Faulaika yatubullahu alaihim. Mereka itulah yang namanya bertobat kepada Allah. Wa kana Allahu dan bahwasanya Allah aliman, maha tahu, hakiman dan maha bijaksana. Jamaah rahimakumullah. Jadi yang namanya tobat menurut Allah itu berbuat jahat karena tidak tahu. Kalau tahu bahwa ini berbuat jahat, itu tidak disebut tobat. Ini menurut Allah. Menurut manusia lain lagi. Ya. Kalau menurut manusia itu yang benar adalah lidah itu tidak bertulang. Sehingga bisa berbunyi esok dele, sore tempe atau sebaliknya. Dalam dunia pewayangan, kuntul dikatakan dandang, dandang dikatakan kuntul. Kuntul adalah burung yang sangat lezat, dandang menyakitkan. Jadi kalau berbuat jahat itu kok tahu bahwa ini jahat, itu tidak termasuk tobat menurut Allah. Kemudian ayat berikutnya, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyiati hatta idza hadara ahadumul mautu qala inni tubtul ana. Walaisatit taubatu, bukanlah yang namanya taubat, lilladzina bagi orang-orang ya'maluna sayyiati yang mengerjakan perbuatan yang jelek, hatta idza hadara ahadahum sampai seseorang itu ajal, hatta idza hadara ahadahumul mautu. Qala kemudian berkata, dadi wis lara sentik-sentik, sudah stadium 4 lebih, dokter sudah memvonis, baru saiki aku tobat, syahadat, kon nuntun syahadat. Ini tubdul ana, aku sekarang tobat. Walalladzina yamutuna wa hum kuffara, dan bukanlah orang-orang yang mati itu ya, mereka itu dalam keadaan kafir. Ulaika a'tadna lahum, mereka itulah orang-orang yang aku sediakan kepada mereka azaban alima, siksa yang sangat pedih. Jamaah rahimakumullah, kita sering terjadi melihat kejadian di tengah-tengah masyarakat kita. Le syahadat yo meh mati kuwi. Ya. Nah, nek wis syahadat mulai mati ya demikian itu, nanti pasti membawa fitnah. Sebagian umat Islam ada yang harus disalatke karena wis syahadat wis tobat sebelum mati.
Sebagian ngerti ayat ini, ya jangan. Tobat wis mati kok. Nah, ayat ini kan mengatakan itu. Bukanlah yang namanya tobat menurut Allah itu adalah orang-orang yang berbuat jahat sampai kepada ajal datang. Lagi berkata, aku saiki tobat. Nah, di sini banyak masyarakat Jawa Tengah, Jogja itu banyak. Juga banyak cerita para elit. Ya. Dulu ya zamannya Hamka di penjara tanpa sebab, dicari-cari alasannya. Tapi pada saat orang yang mengusahakan demikian itu minta untuk disolati Hamka, minta untuk disate Hamka, minta, sebetulnya menurut Allah tidak diterima. Ya. Mereka dikatakan kafir. Ya itulah taubat Fir'aun. Fir'aun kan ya mau tobat ya hormati. Karena itulah ya, mari kita terutama yang putra putrinya sudah masuk Islam, tapi bapak ibunya belum, lalu ketika menjelang ajal minta syahadat, setelah itu meninggal, kemudian putranya minta supaya dirukti dengan Islam, disolati. Nah, begini ini yang jadi fitnah di tengah-tengah masyarakat. Karena itulah yang di dalam keluarga masih agamanya macam-macam. Satu keluarga ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Katolik, ada yang kepercayaan satu keluarga malah seneng jarene agama Pancasila. Jangan. Diusahakan agar mereka itu masuk ke dalam Islam, supaya kalau bertobat itu dihitung tobat oleh Allah. Ternyata Allah itu juga mempunyai hak istimewa, hak prerogatif yang tidak diberikan kepada orang. Meskipun 1000 orang mengatakan itu sudah Islam, itu sudah tobat, Allah ternyata tidak. Kalau pola tobatnya, pola syahadatnya sudah menjelang ajal. Kembali kepada yang ayat 17 tadi, bahwa tobat yang diterima itu adalah orang yang berbuat jahat tetapi karena tidak tahu. Ya. Nah, di dalam Global Corruption Barometer, negara Indonesia ini adalah 3 besar di dalam 3 hal. Pertama, korupsi. Kedua, politik dinasti. Yang ketiga, kekerasan seksual. Termasuk di dalamnya pornografi. Ini juara nomor 2. Sementara menurut demografi, kita ini merupakan penganut agama Islam terbesar di dunia. Tapi korupsi kok ya nomor 2 se-Asia. Ya urung dunia, Asia ini pada karo dunia. Karena Eropa rano, di Eropa rano beritanya korupsi. Andai kan ada hanya 0,3 nilainya. Di Indonesia 7,3. Bukan bersebalik itu. Iya. Lebih ngeri lagi, informasi
pelaku koruptor itu 70% S3, lulusan S3. Ini kan lebih mengerikan lagi. Artinya tidak mungkin tidak tahu bahwa berbuat korupsi itu adalah merupakan suatu perbuatan jahat. Itu tidak mungkin. Tidak tahu itu tidak mungkin. Tidak mungkin bahwa perbuatan zalim itu merupakan perbuatan yang bukan jahat. Itu tidak mungkin. Pasti tahu. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian di antara kita. Hidup kita itu sudah sangat terancam karena pandemi corona. Kita berdoa terus, tiba-tiba teman kita, tiba-tiba guru kita, tiba-tiba tetangga kita, tiba-tiba terus gitu. Artinya kehidupan kita sebetulnya sudah tidak nyaman karena pandemi ini. Bisa saat saja dipanggil oleh Allah. Kalau kita tidak taubat, berhenti untuk berbuat jahat, apapun bentuknya, Masya Allah, Allah tidak akan menerima taubat kita. Di dalam banyak hadis yang namanya al-ghuluwu, yaitu korupsi, itu sangat-sangat sepele. Satu di antaranya artinya saja, siapa yang aku mintai tolong untuk menjahit sesuatu, kemudian dia kok menyembunyikan satu jarum saja. Dalam bahasa Jawa itu dom tangan. Ngorupsi dom tangan satu itu sudah termasuk al-ghuluwu, sudah termasuk korupsi. Midram dalam kasus perang Khaybar, harta rampasan belum dibagi, perang sudah selesai, kemudian rombongan mau kembali ke markas, yang namanya Midram itu diberi selimut oleh seseorang yang tidak tahu, yang jelaskan dari musuh. Kemudian dia menuntun kendaraan Rasulullah, tiba-tiba terkena panah, mati. Orang teriak, huwa syahidun, fulanun, maaf, fulanun syahidun, fulanun syahidun, fulanun syahidun. Lah, kata Nabi, tidak. Ra'aituha, aku melihat dia. Aku melihat dia. Bahwa selimut yang ada di tubuhnya atau di kepalanya itu adalah akan berubah menjadi selimut api. Bahwa yang naik surga itu adalah orang yang mukmin. Ini hadisnya muttafaqun alaih, ada di Bukhari, ada di Muslim. Ya, hadis panjang saya tidak hafal, tapi itu apa artinya? Orang itu ketika melakukan korupsi tidak dihitung sebagai orang yang beriman. Dia tidak berhak masuk surga. Padahal hanya satu selimut. Lalu ada orang, Rasulullah, aku tadi mengambil tali sepatu. Syirkun au syirkani. Pasang tali sepatu atau tali sepatu. Jadi satu, bukan. Lapa yang lain adalah pelana kuda. Sepasang pelana atau hanya sisi. Akan menjadi api, kata beliau. Jadi tali sepatu itu nanti akan berubah menjadi api. Tidak mungkin untuk menyiksa orang. Itu maka Nabi sangat sensitif
dan selalu emosi kalau sudah berbicara soal ghuluw, soal korupsi. Kita ini menjadi 3 besar. Mulai tingkat elit sampai tingkat bawah hampir dikatakan. Sehingga kita ini dikenal zero trust society. Masyarakat yang tingkat kepercayaannya 0. Wis bangsa Indonesia wis ora kena dipercaya dalam soal korupsi. Masya Allah. Marilah kita takut benar. Apakah itu satu jarum jam tangan, atau sekedar tali sepatu, atau sekedar paku bagi para pekerja yang melakukan renovasi rumah atau gedung, sekedar mengambil paku untuk buat sentelan di kamar kecil. Termasuk korupsi yang demikian itu. Pakunya pasti didatangkan dan untuk memaku dirinya. Karena ayat ini 17-18 itu yang menurut Allah itu adalah akan memperoleh ampunan kalau memang di dalam berbuat tadi itu tidak tahu. Tapi kalau tahu, Masya Allah. Sehingga ada klausul terakhir itu dalam wasiat takwa itu, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu sampai sekali-kali mati kecuali kamu dalam keadaan Islam. Marilah kita ciptakan diri kita, lingkungan kita, agar kita tidak termasuk orang yang berbuat sayyi, berbuat jelek, berbuat jahat, meskipun kadarnya sangat sepele. Karena tobat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfirullahal azim. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu الذي لا نبي ولا رسول بعده أيها الحاضرون أوصيني وإياكم بتقوى الله اتقوا الله وافعلوا الخير واجتنبوا عن السيئات واعلموا أن الله قال في كتابه الكريم ولم يزل قائلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Allahumma kfa 'anna al-ghala' wal waba' wal fahsya' wal munkar wal amrad was suyub wasyada'id al mukhtalifat wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahul kafi rabbunal kafi qasadana